Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Kita kembali boleh datang di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang semua yang ada di rumah, kita mau persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat waktu yang sudah Engkau berikan buat kami, untuk kami boleh kembali datang Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa, biar waktu ini Tuhan, kami boleh memberikan setiap penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian bahwa Tuhan sudah memberikan bukti kebesarannya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, katakan dengan segenap hatimu bahwa Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Mari bersama katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Mari bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, sungguh Engkau Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Mari bersama katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan Engkau Tuhan Yesus, amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau di dalamku, Engkau di dalamku, bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
kami, Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, waktu-waktu ini kami boleh datang menyembah Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Alaya masyarakat Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran kenan hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Karena Engkau bersamaku, Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini biarlah kami percaya semuanya rindu untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Allah kita berkuasa. Amin. Atas pujian umat-Nya, Tuhan Allah kita berkuasa. Atas pujian umat-Nya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Karena ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa. Amin. Atas pujian umat-Nya, katakan Tuhan, Tuhan Allah kita berkuasa. Atas pujian umat-Nya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari bersama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Karena bersama, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada
ada kuasa, amin, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Sungguh kita percaya semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita mau lebih semangat lagi. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari semua yang bersuka cita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, amin. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Aku tak dapat, haleluya. Yes, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Mari bersama katakan, Dia Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama katakan, Tuhanku, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, dan jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali bersemangat katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah saya percaya apapun persoalan yang sedang Bapak Ibu alami, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Dia mampu memberikan kekuatan buat kita lewat firman-Nya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Karena hanya Tuhan Yesus, Dia pribadi yang sangat mengenal hati kita. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, untuk kami menjadi tanah yang rindu akan firman-Mu. Kau yang akan mengaliri kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama. Katakan, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Karena dengan segenap hati hanya Engkau
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, hati kami rindu Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya Yesus, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, kadang hanya Engkau Tuhan pribadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Yesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama katakan, angkat tanganmu Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kiranya kami mau tinggal bersama-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat saat hari ini, untuk kami boleh sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau persiapkan setiap hati kami Bapa. Biarlah kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, biarlah Tuhan pakai hikmat yang dari Engkau turun Tuhan. Segala apa yang difirmankan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami.
kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh saya bersyukur bisa menjumpai saudara semuanya setelah minggu lalu kita juga hadir dalam pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Saya berharap setiap saudara tetap bahagia di tengah-tengah situasi yang tidak bahagia ini. Saya berharap saudara tetap sehat sekalipun ada banyak penyakit sedang menular kemana-mana. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Dan yang lebih penting lagi, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Karena itu pada kesempatan hari ini, biarlah saudara berkenan dengan rendah hati membuka hati, agar setiap benih firman yang kita akan dengar ini tidak menjadi sebuah pengetahuan di kepala kita, namun oleh anugerahnya itu menjamah setiap kehidupan saudara dan terus membuat saudara menjadi pribadi yang makin dekat, makin intim, makin mengenal pribadi Yesus hari lebih hari makin luar biasa. Amin. Karena itu pada saat ini saya ingin sampaikan satu tema yang sesungguhnya merupakan pelajaran dasar, tapi Tuhan arahkan saya untuk menyampaikan ini karena menghadapi situasi ke depan dibutuhkan sebuah pengenalan pribadi kepada Yesus Kristus lebih dari orang-orang yang beragama. Karena ada banyak orang Kristen ya, sekalipun sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, namun masih banyak menjadi Kristen yang agamawi. Saya berharap lewat renungan kesempatan pada hari ini, kita semua diubahkan dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya. Nah, saya akan ajukan satu pertanyaan lebih dulu kepada saudara. Apakah saudara, saya dan semuanya yang ada di rumah, sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi, apakah saya dan saudara yang ada di rumah masing-masing sudah mengenal pribadi Yesus Kristus secara pribadi? Saya menggunakan kata pribadi, tujuan saya adalah bahwa ada banyak orang bertuhankan Yesus tapi tidak terkonek secara pribadi, tidak terhubung, tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kekristenannya hanya ada di permukaan. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari kehidupan seorang rasul yang merupakan rasul paling luar biasa di Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah saudara sudah mengenal pribadi Yesus? Jika 10 orang menjawab pertanyaan saya ini, saya yakin 10 orang itu akan berbeda jawabannya. Kenapa? Karena masing-masing 10 orang itu tentu berbeda tahun pengenalannya, berbeda cara mengenalnya, berbeda peristiwanya, berbeda situasinya, sehingga itu mempengaruhi tingkat pengenalannya akan Tuhan Yesus. Nah, ada satu komitmen satu pernyataan ya, yang penting, yaitu tingkat pengenalan kita kepada Yesus Kristus itu menentukan cara hidup kita di dalam Tuhan. Jadi tingkat pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu sangat berpengaruh di dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, di dalam masyarakat, di dalam hubungan-hubungan, di dalam pelayanan di dalam gereja. Itu dipengaruhi dari tingkat pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Karena itu pengenalan ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari, untuk menguji saya dan saudara ada di tingkat berapa ini, ada di tingkat mana ini, ada level berapa ini, sehingga kita hari ini akan disiapkan Tuhan menjadi pribadi yang makin naik, makin intim mengenal pribadi Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal ketiga ayat ke-8,
itu berkata demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, konteks dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 itu adalah sebuah komparasi, sebuah perbandingan, yaitu sebuah kehidupan antara Paulus sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Dan kita tahu kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7, maka kita akan tahu bahwa Rasul Paulus itu merupakan orang yang sempurna dari ukuran agama. Sempurna, saudara. Dari beberapa sisi agama itu Rasul Paulus orang yang sempurna. Nah, karena itu dari latar belakang kehidupan Rasul Paulus ini kita dapat menarik beberapa jenis pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, mengenal Tuhan secara agamawi. Jadi yang pertama, pengenalan Tuhan secara agamawi. Nah, Paulus yang pertama disunat pada hari ke-8. Ini sama ketika Yesus disunat pada hari ke-8 juga dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Artinya Paulus itu memenuhi syarat dari agama Yahudi, bahwa usia setelah masuk ke 8 hari dibawa ke bait Allah untuk disunat. Yang kedua, tentang pendirian hukum Taurat. Jadi arti tentang aturan-aturan hukum Taurat, dikatakan Paulus itu adalah Farisi. Itu ayat ke-5. Artinya Paulus itu taat dan menjunjung tinggi hukum-hukum Tuhan. Yang ketiga, tentang kegiatan rohani, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Artinya jemaat atau murid-murid Yesus di Yerusalem terutama. Nah, di sini kita melihat Paulus berbakti kepada agamanya. Itu ayat ke-6. Saudara, jenis pertama ini mengenal Tuhan hanya di permukaan. Kenapa? Karena hanya senang melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan aturan-aturan agama. Bagi mereka, ketika sudah melakukan kegiatan, sudah mentaati peraturan-peraturan, itu sudah merasa berbakti dan beribadah kepada Tuhannya. Dan banyak orang Kristen mengalami hal demikian, saudara. Kenapa? Kita harus lihat faktanya di lapangan, artinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang-orang Kristen yang memang sukanya seperti ini, suka sibuk saja, suka kegiatan-kegiatan gereja, itu suka. Bahkan mungkin mengikuti ibadah umum iya, ibadah komisi iya, doa-doa iya, doa puasa iya, pertemuan-pertemuan iya, pembinaan-pembinaan iya. Ini orang yang suka sekali sibuk. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka, kalau mereka sudah sibuk mentaati peraturan, kegiatan-kegiatan rohani diikuti, bagi mereka itulah ibadah yang paling baik buat Tuhan. Nah, ciri dari jenis yang pertama ini adalah satu, gampang marah, gampang tersinggung jika segala sesuatu tidak sesuai dengan aturan, atau kaku dalam organisasi, bahkan dikatakan saklek. Jadi kalau mereka ini sedang sibuk, kemudian aturannya dilanggar, mereka marah dan mereka bisa tersinggung. Jadi mereka suka kegiatan saja, suka sibuk saja, dan ini sama persis dengan kelakuan Marta ketika dikunjungi oleh Tuhan Yesus, di mana Maria ada di kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk, melakukan ini, melakukan itu, masak ini, menyiapkan makanan, minuman, sampai Marta berkata, Tuhan, mbok si Maria ditegur, aku kerja sendiri dari tadi sibuk kayak gini, Maria enak aja cuma duduk. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
Jenis ini adalah jenis yang marah kalau tidak ada yang membantu. Kalau bisa semua orang ikut sibuk seperti mereka, ya, dengan alasan bahwa sibuk seperti itu Tuhan pasti disenangkan. Ya. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Hosea pasal 6 ayat ke-6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Tuhan menyukai kasih setia, ya, dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya. Jadi Tuhan menyukai kasih setia, ya, dan pengenalan akan pribadi Tuhan. Hal ini ternyata melebihi kesukaan Tuhan dibanding dengan korban sembelihan atau korban bakaran. Korban sembelihan atau korban bakaran itu bicara tentang ritual agamawi. Itu bicara tentang aturan-aturan. Itu bicara tentang persembahan-persembahan. Itu bicara tentang segala suatu kegiatan di dalam bait Allah. Ternyata di hadapan Tuhan, orang itu mau boleh sibuk, boleh saudara, memang harus ada yang dikerjakan. Namun ternyata nilai di hadapan Tuhan itu bukan sibuknya, bukan ritualnya, bukan aturan-aturan yang kaku. Tapi Tuhan ternyata hatinya justru senang kepada orang yang mengenal pribadi Dia. Kedekatan hubungan, ya, hal-hal seperti ini ternyata Tuhan lebih suka. Maka tidak berlebihan ketika Marta itu teriak-teriak, lalu Maria ada di kaki Yesus. Tuhan sampai ngomong, Marta, Marta, kenapa kamu menyusahkan diri dengan banyak hal? Tapi lihatlah, Maria ini telah mengambil bagian yang terbaik. Jadi di hadapan Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan, kedekatan dengan pribadi Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, itu lebih disukai Tuhan. Karena itu saudara, Rasul Paulus pertama memberikan sebuah pelajaran. Dia dulu adalah seorang yang mengenal Tuhan lewat agamawi. Dia disunat, oke. Ya, aturan-aturan hukum Taurat dia jago semua dilakukan. Kegiatan rohani, ya, kegiatan agamawi dia menjadi yang terdepan, dihormati oleh orang-orang, dihormati oleh para imam, diberi kuasa untuk menganiaya, menangkap, mengizinkan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Dia bangga itu, ya, karena bagi dia itu sudah merupakan persembahan yang menyenangkan Tuhan dan dia sudah menyembah Tuhan bagi dia. Tapi ternyata firman Tuhan meneguhkan itu semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan lebih senang ketika kita mau mengenal pribadi Tuhan lebih dari segala urusan. Yang pertama jenisnya adalah mengenal Tuhan dari agamawi. Yang kedua, ya, mengenal Tuhan dari pengetahuan kitab suci. Mengenal Tuhan dari pengetahuan kitab suci tanpa terang atau tanpa tuntunan bimbingan dari Roh Kudus. Jadi kalau hukum Taurat dulu, orang itu mempelajari kitab suci itu tidak ditolong oleh Roh Kudus, tidak diterangi, ya. Sehingga ketika mau melakukan firman itu terhalang oleh dagingnya. Karena daging inilah sehingga membuat tidak berdaya setiap orang untuk melakukan hukum Taurat. Jadi yang kedua ini jenis mengenal Tuhan lewat pengetahuan kitab suci tanpa bimbingan Roh Kudus. Nah, kalau dilihat dari ayat ke-6 Filipi pasal 3, ya, dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dikatakan Paulus tidak bercacat. Artinya
dia itu dalam penguasaan hukum-hukum Tuhan, dalam pengetahuan kitab suci, ya, dalam pembacaan, dalam ilmu-ilmu teologi, dikatakan dia itu sempurna. Makanya Kisah Rasul pasal 22, ya, saya akan tunjukkan bahwa ini orang yang luar biasa. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ketiga berkata demikian. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus ini mengatakan aku di bawah bimbingan Gamaliel, sesungguhnya dia sedang menunjukkan dia merupakan murid terbaik, ya, di bawah bimbingan seorang profesor doktor teologia, yaitu Gamaliel. Sehingga selama itu pula Rasul Paulus telah mengenal Tuhan, tapi secara teori, dari pengetahuan yang dia baca hanya di otak saja, ya, dan berupa pengetahuan tentang Allah saja, hanya sebatas pengetahuan. Nah, ciri yang kedua ini, orang yang mengenal Tuhan lewat pengetahuan kitab suci, cirinya adalah bagi jenis ini tidak memiliki kasih. Sekali lagi, orang yang mengetahui Alkitab, yang mempelajari Alkitab, menguasai bahkan mungkin sekolah sampai S1, S2, S3, mungkin ditambah dengan begitu banyak pengetahuan, jika hanya berdasarkan kitab suci saja sampai titel yang tinggi seperti itu, maka jenis ini ditandai dengan tidak memiliki kasih. Buktinya apa? Ini orang akan rela mengorbankan orang lain. Kalau perlu, orang yang bertentangan dengan agama dia itu disingkirkan, bahkan dibunuh jika berseberangan dengan prinsip-prinsip agama yang dianutnya. Saya akan tunjukkan ayatnya, saudara. Kisah Rasul pasal 22 ayat yang keempat, ya, saudara perhatikan. Kisah Rasul pasal ke-22 ayat keempat berkata demikian. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ini buktinya, saudara. Makanya orang yang mengenal Tuhan hanya berdasarkan pengetahuan Alkitab saja atau hukum Taurat saja, biasanya ditandai dengan tidak ada kasih. Mereka akan rela untuk menyingkirkan orang, bahkan orang yang sejenis dalam arti satu kepercayaan, rela menyingkirkan, kalau perlu dibunuh karena menentang ajaran-ajaran dari kitab yang dibacanya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah selama ini kita ini termasuk jenis yang kedua ini? Hanya suka baca firman Tuhan, ya, suka dengar khotbah-khotbah di YouTube, ya. Ada banyak jemaat yang bisa bebas memilih para pengkhotbah, top pengkhotbah yang bagus di YouTube, ya. Senang dengar, senang, saudara, ya, merasa diberkati, iya. Tapi hanya tingkat senang melihat, mendengarkan, ya, hanya sebatas masuk di pengetahuan, di otaknya, tapi tidak masuk ke manusia batin, sehingga tidak mengubah apa-apa. Dia hanya orang yang beragama dan berpengetahuan siapa Yesus itu. Tentu tidak ada kasih dalam hidupnya. Saudara kasihan Tuhan, pertanyaannya adalah,
bagaimana cara mengenal Tuhan secara pribadi sehingga mengubah wajah kekristenan kita dan juga mengubah cara hidup kita sebagai orang percaya. Saya ulangi pertanyaan penting ini, saudara. Bagaimana cara mengenal Tuhan secara pribadi, bukan secara agamawi, bukan secara pengetahuan kitab suci, sehingga mengubah wajah kekristenan kita dan mengubah cara hidup kita sebagai orang percaya. Karena di depan saya sudah memberikan ketegasan bahwa cara kita berumah tangga, cara kita bekerja, cara kita berbisnis, cara kita bersosialisasi dengan orang lain, cara kita bergaul, cara kita melayani dalam gereja, dan apa saja itu dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh tingkat pengenalan pribadi kita dengan pribadi Yesus Kristus. Sangat menentukan, saudara. Kalau ditanya bagaimana caranya, maka ada dua cara, yaitu satu, lewat cara dan anugerah Tuhan. Artinya Tuhanlah yang tampil mendatangi dengan caranya, ya, menjumpai pribadi kita. Atau yang kedua, melalui peran kita sebagai orang percaya. Ada beberapa peran. Nah, kita pelajari satu persatu. Cara yang pertama adalah lewat cara dan anugerah Tuhan. Cara dan anugerah Tuhan itu ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan di sini, ya, yaitu pertama, lewat kejadian yang spektakuler. Nah, saya berikan ini karena memang saya ambil dari kasusnya Rasul Paulus. Yang pertama, cara dan anugerah Tuhan adalah melalui kejadian-kejadian yang spektakuler. Contohnya Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 22 tadi, ya. Kalau kita teruskan mulai ayat yang ke-6, 7, 8 seterusnya, maka di situ Rasul Paulus sedang berbicara kepada para imam. Pada orang di situ dia menjelaskan bagaimana dia waktu sedang ditunjuk oleh para imam, pemuka agama, orang tua-tua dengan surat kuasa itu, dia menuju ke Damsyik. Dengan tujuan, lewat surat kuasa itu dia akan tangkap murid-murid Yesus untuk dibawa ke Yerusalem untuk dihukum. Lalu ayat itu menjelaskan bahwa ketika aku dalam perjalanan menuju Damsyik, tiba-tiba kulihat sebuah sinar yang menyilaukan mata di langit, lalu aku tersungkur jatuh dari kuda. Dia jatuh dan dia buta dan gak bisa melihat apa-apa. Disitulah merupakan sebuah pertemuan pertama yang akan dia bisa mengenal siapa Yesus itu. Di saat itu dia bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Lalu di ayat itu dikatakan, Paulus, Paulus, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Artinya Tuhan sedang memperkenalkan diri kepada Paulus. Kalau dia menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya murid Tuhan, itu sama halnya dia sedang menganiaya pribadi Tuhan. Itu menunjukkan sebuah kedekatan antara Tuhan dan orang percaya. Siapa yang menyentuh orang percaya, mengganggu, membunuh orang percaya, itu sama halnya menyentuh, mengganggu Tuhan. Artinya bahwa hubungan antara Tuhan dan umat itu begitu dekat. Disitulah Rasul Paulus terkejut luar biasa. Dia dengan rasa yang penasaran yang begitu tinggi, ada sebuah gejolak batin dari dalam yang selama ini begitu kuat sebagai orang yang agamawi. Hukum Taurat ditaati dengan luar biasa, itu tiba-tiba ambiar, membuat manusia rohnya keluar. Dia pengen kenal Tuhan yang luar biasa ini. Dia akhirnya dengan urapan Tuhan, dia mulai mengenal pribadi Tuhan. Dan bahkan Alkitab menyebut dalam Galatia itu, dia diungsikan di tanah Arab, ya, di padang gurun selama 9-14 tahun. Dia rela di proses sana demi mengenal siapa pribadi Tuhan.
Dan ketika dia waktunya sudah selesai lalu kembali ke Yerusalem, dia sudah mulai mengenal Tuhan lebih dekat. Dan dia tahu pengenalan kepada Yesus Kristus itu lebih penting, lebih mulia, lebih baik dari semua yang dia sandang selama ini sebagai orang yang agamawi dan berpengetahuan tinggi. Ini cara yang pertama, spektakuler. Tidak banyak cara ini, saudara. Tidak banyak. Beberapa orang mengalami, termasuk Rasul Paulus. Namun yang kedua, ada juga Tuhan itu akan dirinya sehingga orang menjadi kenal dengan dia, yaitu dengan cara melalui sakit penyakit. Ini cara Tuhan juga, saudara. Kebetulan saya sebagai salah satu pelayan Tuhan, ya, itu bisa mengenal pribadi Yesus itu lewat sakit penyakit. Saya masih ingat, saudara, ketika saya diizinkan Tuhan dalam hidup saya, masa lalu saya itu sebagai seorang seniman, sebagai seorang penari, memenangkan kontes tari di sebuah diskotik, ya, bisa nari selama 2/4 jam, ya, sehingga tidak ada lagi yang sanggup berdiri nari terus selama itu, dan saya memenangkan itu, ya. Kemudian ketika saya disodori minuman, saya masih ingat itu minuman bersoda, ya, 1 gelas besar gitu, pakai es yang penuh. Hitungan menit saya kejang-kejang berbusa dan nyawa saya hampir melayang. Masuk UGD, kemudian setelah itu seminggu saya pulang, ya, kambuh lagi, masuk UGD lagi. Setelah itu seminggu saya pulang. Yang ketiga, ya, masuk UGD lagi, ya, lalu saya pulang. Yang ketiga itulah saya menerima sebuah tawaran. Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, saya akan hidup dan selamat. Tapi kalau saya menolak pribadi Yesus, saya akan mati. Tidak hanya mati secara jasmani di dunia, namun saya juga mati dalam hukuman kekal. Saya masih ingat ketika saya pertama kali masuk dalam gedung gereja itu, saya terima tubuh dan darah Tuhan atau perjamuan kudus. Saya tantang Tuhan. Tuhan, jika hari ini Engkau sembuhkan saya, ya, seketika tidak pakai proses, saya percaya Engkau adalah Tuhan, dan saya akan terus berjuang untuk mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Dan hari itu Tuhan beri anugerah. Lewat sakit itu Tuhan lawat saya, seketika saya sembuh, bebas dari penyakit itu. Dan saya sembuh. Lalu saya keliling kota, saya berkata, saya sembuh, saya sembuh. Namun satu hal yang membara dalam roh saya adalah ada sebuah perasaan penasaran yang begitu besar. Saya ingin kenal siapa pribadi Yesus itu. Itu luar biasa, saudara. Lewat sakit penyakit. Yang ketiga, cara dan anugerah Tuhan kadang juga melalui sebuah mimpi. Ada orang yang menolak Yesus karena ajarannya, karena kasihnya, karena ini, karena itu, ya. Tapi suatu hari, ya, ketika dia sedang tidur, tiba-tiba bermimpi berjumpa dengan pribadi Yesus. Begitu bangun, tiba-tiba ada sebuah perasaan damai sejahtera yang luar biasa, yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Ada sebuah sukacita yang meluap-luap seperti sungai yang meluap. Begitu luar biasanya. Dia penasaran, dia datangi seorang pendeta, dia tanya-tanya, kemudian hari Minggu dia datang ke gereja. Hari itu dia tersungkur nangis-nangis. Dia berkata, hari ini aku mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan aku ingin mengenal siapa sih sesungguhnya Tuhan itu. Ada yang melihat mimpi, saudara? Bahkan ada seorang dukun yang selama itu nolak siapa Yesus, siapa pribadi Yesus. Gara-gara, ya, ada sebuah kejadian, yaitu lewat binatang, ya, seekor anjing yang dia miliki. Itu anjing dipakai Tuhan untuk berbicara. Anjing itu berkata, katanya kamu mau ke gereja. Sampai 3 kali suara dicari dan tidak ada, kecuali mulut anjing berkumat kamit mengeluarkan suara itu. Dia akhirnya datang kepada seorang pendeta, menceritakan. Kemudian hari Minggu datang ke gereja.
dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada yang seperti itu, saudara. Bahkan juga ada cara dan anugerah Tuhan untuk membawa orang mengenal Tuhan melalui sebuah goncangan, terutama goncangan ekonomi. Ya, sudah begitu banyak, mungkin tidak hanya puluhan, mungkin ratusan para pengusaha. Ya, ketika dia digoncangkan, artinya diizinkan tergoncang, lalu dia bangkrut, tidak punya apa-apa, hanya baju yang nempel saja. Ternyata dia mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Dan akhirnya dia mulai mengenal Tuhan, mengizinkan Tuhan menjadi juru selamat dia, sehingga hidupnya dipulihkan. Lalu dia mulai mengenal Tuhan. Itu adalah pribadi yang luar biasa. Jadi yang pertama ini adalah cara dan anugerah Tuhan yang bekerja sehingga orang mulai mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, lewat peran dan usaha kita. Lewat peran dan usaha kita. Ini artinya apa? Di luar cara Tuhan, di luar anugerah Tuhan yang bekerja pada diri seseorang, namun ternyata diri kita ini perlu berperan. Ya. Terutama orang Kristen, saudara. Kenapa saya katakan terutama orang Kristen? Karena saya dapati dalam fakta kehidupan sehari-hari, ada banyak orang-orang percaya duduk dalam gereja, bajunya bagus, penampilannya bagus, tiap minggu rajin hadir dalam gereja, ya, semangat dalam pujian, hikmat di dalam mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengubah kekristenannya. Kenapa? Karena ternyata dia hanyalah duduk dalam gereja, ikut puji-pujian, lalu ikut mendengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Hanya sebatas itu kekristenan dia jalani. Ya. Kehidupan sehari-hari dia tidak pernah menyentuh sama sekali bagaimana dia bersekutu dengan pribadi Tuhan, bagaimana dia harus menekuni meneliti firman Tuhan. Dia tidak lakukan itu, saudara. Makanya kekristenan dia masih di permukaan, hanya agamawi, hanya pengetahuan. Siapa Yesus itu hanyalah sebuah cerita dari orang yang bercerita, entah pendeta, entah siapa saja, saudara. Karena itu peran yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan lebih sungguh-sungguh, sehingga hari lepas hari kita akan lebih lagi mengenal makin dalam, dan tingkatan kita akan makin intim dengan Tuhan. Yang pertama, melalui disiplin mencari wajah Tuhan. Ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, ya, betapa pentingnya orang itu mencari wajah Tuhan setiap hari. Ya, mari kita baca Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian: itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Itu artinya firman ini sedang menunjuk, ya, satu angkatan, satu generasi menanyakan dia. Itu bukan berarti siapa Tuhan, bukan. Artinya orang yang punya penasaran dari dalam batin dia, dalam roh dia, dari hati dia. Itu sebuah rasa penasaran yang tinggi, sebuah hasrat yang besar untuk mencari siapa sih Tuhan sesungguhnya. Lalu firman Tuhan berkata gini: yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Satu generasi di mana orang-orang ini adalah memiliki hasrat yang begitu besar, setiap hari ingin mencari bertemu dengan wajah Tuhan. Itu memerlukan peran kita, saudara. Jadi ini bukan tiba-tiba Tuhan hadir, ya, kita menerima perubahan, enggak. Tapi ini merupakan bagian kita harus berperan, yaitu menyediakan waktu, memotong waktu. Tiap hari ada gairah, tiap hari ada sebuah spirit, ada sebuah nyala api untuk bertemu, bercakap-cakap dengan Tuhan, sehingga bisa mulai mengenal wajah Tuhan. Artinya mulai mengenal pribadi Tuhan. Seperti apa sih? Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu penuh belas kasihan, Tuhan itu panjang sabar. Dia bisa merasakan, ya, karena dia mencari wajah Tuhan, terus bersekutu, bercakap-cakap dengan Tuhan.
akan dia bisa merasakan, oh Tuhan itu pribadinya seperti ini. Apalagi ditambah dengan kejadian, peristiwa, pengalaman-pengalaman setiap hari di mana dia banyak mengalami kesusahan, penderitaan, kesukaran-kesukaran hidup. Disitulah waktu dia suka mencari wajah Tuhan. Di situ dia akan menemukan hikmat-hikmat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dia menemukan pemahaman, pengertian, sehingga dia bisa selesaikan masalah itu. Dan akhirnya lewat mulut dia yang meluap dari hati, dia bisa berkata, semakin aku kenal Tuhan, ternyata semakin aku memahami betapa dahsyatnya Tuhan itu. Ini artinya membutuhkan sebuah kerelaan kita, disiplin mencari wajah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, peran kita apa? Yang kedua adalah, kalau yang pertama disiplin mencari wajah Tuhan, yang kedua disiplin meneliti Alkitab lewat bimbingan Roh Kudus. Ini pun banyak orang Kristen tidak suka melakukannya, saudara. Saya berharap saudara yang sekarang sedang mengikuti berita khotbah ini, saudara membuat sebuah keputusan. Kalau saudara termasuk orang yang tidak disiplin meneliti Alkitab, meneliti firman Tuhan lewat bimbingan Roh Kudus, segera mengambil keputusan. Ya. Karena lewat peran ini, setiap firman ini yang merupakan berita mati, artinya tulisan-tulisan huruf-huruf yang mati, ya. Kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus, itu firman ini hanya sebuah berita, saudara. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia belajar hukum-hukum Taurat sampai tingkat ahli, merupakan murid kesayangan Gamaliel, ya. Sampai tingkat ahli itu pun ternyata firman yang dia baca, dia taati seperti itu, tidak membuka mata batin dia, Yesus adalah Tuhan. Justru dia menjadi musuh Tuhan. Dia aniaya orang-orang Kristen, dia tangkapi, dia masukkan penjara. Kenapa, saudara? Karena firman yang dia baca selama ini itu tidak mengubah hati dia, tidak mengubah manusia batin roh dia, sehingga karena tidak berubah, maka juga tidak ada penyingkapan apapun tentang Yesus Kristus. Makanya orang yang suka meneliti, membaca, merenungkan hukum-hukum Tuhan atau firman ini dengan pertolongan Roh Kudus, maka akan ada sebuah penyingkapan, pewahyuan, pengetahuan yang tiba-tiba menjadi sangat hidup. Kenapa? Pribadi Roh Kuduslah yang menghidupkan firman itu. Kita baca ayatnya, saudara. 2 Korintus pasal ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ialah membuat kami, artinya Tuhanlah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi Rasul Paulus itu ingin menunjukkan sebuah perbedaan. Perjanjian lama itu daging yang dominan, sehingga tidak bisa membuat firman itu menjadi hidup, hanya berupa tulisan-tulisan yang mati, ya. Lalu dia berkata, yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis. Dia bandingkan dengan hukum perjanjian baru, tetapi dari roh. Ini R-nya besar. Sebab hukum yang tertulis, artinya hukum Taurat, kitab suci ini, yang tertulis ini, dikatakan hukum yang tertulis mematikan. Kata mematikan itu bukan membunuh, artinya terdiri dari huruf-huruf yang mati, tidak bisa berbicara. Ya. Koma, dilanjutkan, tetapi roh menghidupkan. Ini penting, saudara. Ya, tulisan-tulisan ini mematikan, tetapi oleh roh, arti Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, terang Roh Kudus, itu menghidupkan. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Banyak orang tidak bergairah membaca firman Tuhan karena ya sekedar membaca, sekedar jatah tahunan harus selesai,
jatah membaca hari ini 1 pasal, 2 pasal. Tetapi tidak ada sebuah kerinduan besar dari manusia batin dia yang berkata gini, Roh Kudus, tanpa terangmu, tanpa campur tanganmu, tanpa bimbinganmu, ini hanyalah bacaan, terdiri dari huruf-huruf biasa, huruf-huruf yang mati. Tetapi dengan pertolonganmu dan terangmu, Roh Kudus, maka aku percaya ini menjadi hidup. Firman ini menjadi kuasa, menjadi hidup, mencerahkan, membuat aku bisa ngerti siapa sih pribadi Yesus itu. Karena dengan meneliti, merenungkan, terus dengan sebuah ketekunan seperti itu, maka firman yang tertulis ini sesungguhnya adalah Yesus yang hidup. Yohanes pasal 1 pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, Yesus. Jadi ketika kita membaca firman ini, sama halnya kita membaca Yesus. Ketika kita membaca firman yang tertulis ini, sama halnya kita sedang meneliti, menyelidiki siapa Yesus. Dan tanpa Roh Kudus, tidak ada orang yang ngerti siapa Yesus sesungguhnya. Makanya di bagian lain dikatakan begini, ya, tidak ada orang yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan, tidak ada orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Jadi orang ngerti siapa Yesus, orang mengaku Yesus, orang terima Yesus itu hanya karena Roh Kudus yang bekerja. Makanya dalam membaca firman Tuhan, dalam meneliti firman Tuhan, dalam disiplin kita, pentingnya saudara, kita melibatkan pribadi Roh Kudus untuk bimbing kita. Karena tanpa Roh Kudus, ini hanya tulisan yang mati, tidak ada apa-apanya. Kalau kita ngotot tanpa Roh Kudus, kita akan seperti Paulus. Kita kaya pengetahuan, kita seperti orang Farisi, menguasai mungkin sampai S3, namun tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan pribadi Yesus Kristus yang hidup. Itu semua hanyalah dongeng bagi kita. Ini adalah berita saja, pengetahuan di otak saja saudara, dan tidak mengubah apa-apa. Karena itu saudara, sedikit lagi yang saya sampaikan, ya. Karena itu saya ingin sebuah pertanyaan saya sampaikan buat saudara. Apakah dampak yang ditimbulkan setelah orang mengenal dan merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Saya ulangi pertanyaan penutup ini. Apakah dampak yang ditimbulkan setelah orang mulai mengenal dan merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Apa dampaknya? Mari kita kembali membaca di dalam Filipi pasal 38 yang berkata demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi setelah mengenal Kristus, semua kuanggap rugi. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus punya pengalaman atau membuktikan bahwa setelah Paulus bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan mulai merasakan siapa sosok pribadi Yesus, artinya mulai mengenal pribadi Yesus, maka Paulus di dalam Filipi ini menarik satu kesimpulan penting. Pengenalan akan Yesus itu lebih mulia dibanding dari semuanya yang dimiliki oleh Rasul Paulus selama itu. Dikatakan dari semuanya, maksudnya dari semua yang mana? Dari semua yang bersifat lahiriah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Dia berasal dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Suku Benyamin merupakan suku yang disayang oleh Tuhan, ya. Yang dua, taat hukum Taurat, terhormat di depan manusia, dihormati para imam, diberi kuasa oleh para imam. Kisah Rasul pasal 22 ayat 5, ya. Secara agama dia sangat berbakti. Dari sisi kitab suci, pengetahuannya mumpuni, anak tersayang dari Profesor Dr. Gamaliel. Kisah Rasul 22 ayat 3.
Akibatnya Paulus rela melepaskan semuanya itu dan dikatakan tadi menganggapnya sampah. Semua kebanggaan duniawi, kebanggaan agamawi, kebanggaan di mana dia dihargai, dikagumi orang dengan jabatan, kedudukan sebagainya itu dianggapnya sebagai sampah. Nah, sampah itu terjemahan dari kata skibala. Ya. Itu artinya gini, makanan-makanan bekas yang dilemparkan untuk anjing. Artinya sisa-sisa makanan yang dilemparkan untuk anjing. Bahkan ada yang terjemahkan, ya, kata skibala itu artinya melemparkan kotoran, ya, atau maaf, ya, kotoran manusia. Ya. Jadi dianggap sebagai kotoran manusia, begitu dibuang, dilupakan, atau melemparkan sisa makanan kepada anjing, atau dikatakan sebagai sampah. Jadi benar-benar dilemparkan, tidak dipegang lagi, dilupakan. Kenapa, saudara? Setelah mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya, bagaimana dia mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya dengan segala kemuliaannya, Rasul Paulus itu rela loh. Rela itu lepaskan semuanya. Bahkan Alkitab mencatat Paulus itu rela mati. Berkali-kali berkali-kali dia ditangkap, mau dibunuh, itu dia rela. Bahkan dikatakan sampai aku rela nyawaku tiap hari dalam maut. Itu betul-betul kenapa, saudara? Dia dapati pribadi Yesus itu mulia, lebih mulia dari segala yang di dunia ini. Itu benar-benar sebuah pengalaman yang nyata dari Rasul Paulus. Seperti inilah kerinduan saya dan saudara, menjadi Kristen yang radikal, sampai akar hati kita itu mengalami perubahan yang drastis, bisa mengenal pribadi Yesus bukan di pengetahuan saja, tapi sungguh-sungguh mengenal pribadi Dia dalam kenyataan, dalam pengalaman, dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam salib, dalam apa saja, sehingga mulut kita akan berkata seperti Rasul Paulus, yang dulu aku punyai itu sampah, itu kotoran, itu tai, itu harus kulupakan, aku buang. Sekarang semuanya karena Yesus lebih mulia. Yang penting aku mendapatkan Yesus dalam segala anugerahnya, tidak hanya dalam kehidupan kekal, tapi sungguh-sungguh segala kemuliaannya kita bisa memperolehnya. Rasul Paulus demi memperoleh Kristus, dia lupakan, dia buang semuanya. Seperti inilah prinsip yang kita miliki demi mengenal pribadi Yesus, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah saya dan saudara sudah mencicipi pribadi Yesus atau sudah mengenal pribadi Yesus? Jika kita sudah mengenal pribadi Yesus, itu pasti tercermin. Sekali lagi, jika kita sudah mengenal pribadi atau siapa Yesus sesungguhnya, ya, dengan segala tingkatan dan pengalaman kita dengan Tuhan, itu pasti tercermin dari cara kita, ya, berumah tangga, cara kita bekerja, cara kita berbisnis atau usaha, cara kita melayani dalam gereja, cara kita berhadapan dengan orang lain, itu tercermin, saudara. Dalam gereja kalau masih ada pelayan-pelayan Tuhan yang masih suka tersinggung, suka marah kalau tidak sesuai dengan aturan ini itu, kaku, tidak fleksibel, tidak mengutamakan kasih, masih terjebak di dalam agamawi. Yesus hanyalah di pengetahuan saja. Yesus hanyalah di permukaan saja, tidak ada kedalaman dengan Tuhan. Makanya kesimpulannya adalah tingkat pengenalan kita kepada pribadi Tuhan Yesus menentukan cara hidup kita dan wajah kekristenan kita. Sekali kesimpulannya saya ulang, tingkat pengenalan kita kepada pribadi Yesus Kristus itu menentukan cara hidup kita dan wajah kekristenan kita. Kitalah yang menentukannya, saudara. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk memiliki cara dan memiliki wajah kekristenan yang dikehendaki Allah. Lewat apa? Lewat disiplin rohani kita tiap hari mencari wajah Tuhan.
lewat disiplin kita meneliti firman Tuhan seperti jemaat di Berea. Begitu dengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar diterima, namun diterima, diteliti, ya, benar enggak ini firman ini, ya, terus sehingga lewat pengenalan seperti itu, Roh Kudus akan memampukan kita, ya, lewat pengetahuan yang diberikan Roh Kudus, lewat pemahaman, lewat pewahyuan Roh Kudus, lewat urapannya, ya, kemudian disandingkan dengan banyaknya persoalan-persoalan hidup kita. Disitulah kita diproses Tuhan menjadi pribadi yang akhirnya punya kesimpulan seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, sehingga hidup kita tidak sama lagi seperti hari ini atau kemarin, tapi mulai hari ini, besok dan seterusnya, kita adalah pribadi yang dikenal Tuhan dan mengenal dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, pelayanmu selesai berbicara. Biarlah Engkau yang terus akan berkarya menjamah setiap umatmu. Berita ini biarlah bukan sebagai dongeng, bukan sebagai pengetahuan, namun karena Engkau yang mengurapi setiap anak-Mu yang mengikuti dan mendengarnya. Biar itu mengubah setiap kami untuk tidak berhenti di level atau tingkat kami bahagia ketika bisa datang gereja, mengikuti pujian, mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Namun kami beranjak makin dewasa, makin mengenal pribadi Yesus lewat disiplin mencari wajah Tuhan, lewat disiplin meneliti firman Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, juga lewat pergumulan-pergumulan hidup dan bimbingan Roh Kudus, sehingga itu akan membuat kami terus mengalami pribadi-pribadi Yesus, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, sehingga suatu hari batin roh kami akan berkata lewat bibir kami, demi memperoleh Kristus, aku rela meninggalkan segala sesuatu yang duniawi ini, yang bersifat lahiriah. Demi Kristus, aku rela melakukan segala-galanya. Karena itu Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami, meteraikanlah dan terus ajarkanlah, dan beri kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih. Kiranya hari ini kalau masih ada banyak jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan, Roh Kudus, mari hadirlah, nyatakan kehadiran-Mu lewat pergumulan itu, sampai mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga lewat kemenangan itu mereka akan bercerita, Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang tidak pernah meninggalkan, yang akan terus menyertai dan berkarya, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kesaksian mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam dan demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya saudara diberkati semuanya, dan kita akan kembali dalam pemberitaan firman Tuhan minggu depan. Kiranya semuanya sudah tetap sehat, tetap baik, tetap bahagia, dan diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati dan shalom.